warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Pada sehat kan? Bertemu lagi dengan saya, yaitu Danis Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat bertani secara organik. Mari kita mulai menanam, walaupun di pekarangan rumah kayak saya ini menanam terong di halaman rumah. Ini kebetulan alhamdulillah ini udah panen ke-4. Ini udah 4 kali panen, tapi bisa dilihat teman-teman, ini masih ada buahnya. Dan pada kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, karena di sini saya akan mengasih tips bagaimana caranya supaya pohon terong ini bisa panen berkali-kali. Sebenarnya pada video saya sebelumnya udah saya kasih sedikit trik bagaimana caranya supaya pohon terong itu cepat berbuah. Dan pada kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya pemangkasan atau perawatan pada tanaman terong. Nah, tanaman terong itu kalau tidak kita rawat itu akan berbuah sekali, 2 kali itu udah akan mati pohonnya. Jadi di sini akan saya berikan sedikit pengalaman, sedikit ilmu buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi bagi teman-teman yang sudah tahu, ini saya khususkan untuk yang teman-teman yang ingin menanam terong, tapi bagaimana caranya untuk merawat terong supaya tanaman terong kita itu bisa awet atau berbuah berkali-kali. Itu adalah salah satunya pemupukan secara rutin. Yang kedua itu adalah penyiraman yang rutin pula. Minimal penyiraman itu 2 kali sehari kalau itu musim kemarau. Kalau musim penghujan kita sesuaiin cuacanya. Mungkin kalau musim penghujan itu cukup 2 kali sehari atau seminggu sekali, tergantung cuaca hujannya itu. Nah, yang ketiga itu adalah pemangkasan pada daun-daun terong. Terus yang keempat, kita mengecek kuman-kuman yang menempel di daun. Kebetulan di sini tanaman saya adalah tanaman organik, tidak memakai pupuk-pupuk kimia atau obat-obat kimia, karena ini tanaman saya ini yang saya tanam itu adalah tanaman organik. Jadi saya budidaya secara organik, walaupun itu dikonsumsi sendiri, lebihnya mungkin cuma dibagi-bagiin ke tetangga. Pada kali ini saya akan memberi sedikit trik bagaimana caranya untuk merawat terong itu supaya bisa berkali-kali panen, atau terong itu udah 2-3 kali panen tapi buahnya tetap bisa maksimal. Langkah awalnya adalah kita lakukan pemangkasan yang benar. Nah, di sini pohon terong itu harus kita lakukan pemangkasan, tapi bagaimana cara pemangkasannya kita harus tahu. Jangan asal pangkas. Kalau kita asal pangkas itu berakibat fatal pada pohon terong itu. Baik teman-teman, ikutin aja videonya bagaimana cara pemangkasan untuk pohon terong yang udah panen 4 kali. Seperti ini kita daunnya, kita pilih daun-daun yang rusak yang kayak gini. Ini daun-daun rusak. Contoh lagi ini daun-daun yang sudah kuning seperti ini kita harus buang seperti ini, karena ini daun yang sudah terkena penyakit. Jadi kita lebih baik kita buang. Dalam melakukan pemangkasan jangan sampai salah ya. Ini contohnya, ini daunnya dan ini batang. Kita jangan patah sampai ke dekat batangnya. Kita patahnya harus 1 cm dari batang. Nih contohnya seperti ini. Nih, kenapa kita harus memotong seperti ini? Karena kalau kita potong sampai sini seperti ini, nah contohnya saya kasih tahu ya, seperti ini nanti akan terjadi pembusukan atau terjadinya jamur pada batang induknya ini. Jadi kalau terjadinya jamur pada batang induk ini nanti akan memengaruhi
pembuahannya. Jadi yang baik pemotongannya adalah seperti ini. Ini satunya ini. Nah, kita potongnya seperti ini. Karena nanti kalau ada pembusukan itu cukup dari sisa batang ini, batang daunnya. Nih, batang nih seperti ini. Ini kan banyak cabang nih, banyak muncul tunas. Nah, ini sebaiknya kita kurangin. Karena ini akan menghambat tumbuhnya buah juga. Ini harus kita potong ya, kita kurangin. Seperti ini nggak apa-apa, kita kurangin aja. Jadi pada kita biarin nanti akan menghambat tumbuhnya pembuahan. Nah, seperti ini kita buang aja ini. Nah, kita sisain satu seperti ini cabangnya. Nih, nah, seperti ini kita ada dua toh, ada dua cabang ini. Kita buang salah satunya. Nah, seperti ini kita lakukan pemangkasan. Kita buang aja satu. Kita sisain yang batang yang bagus. Nih, seperti ini. Ini saya ditemenin si cantik. Tuh, dia membantu untuk pemangkasan daun-daun yang sudah mengering atau yang sudah kuning-kuning. Kita harus melakukan pemangkasan supaya cahaya matahari bisa masuk ke batang-batang induknya. Baik sahabat Danis Channel, inilah hasil pemangkasan yang kita lakukan. Ini penampakannya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini sahabat yang perlu teman-teman ketahui juga. Ini sahabat tani, daun-daun hasil pemangkasan ini setelah kita melakukan pemangkasan, daun-daunnya ini kita bersihkan atau kita buang. Jangan sampai kita biarkan berserakan di bawah batang-batang terong ini. Kenapa sahabat tani kita harus bersihkan? Ini nanti akan menyebabkan atau menimbulkan bakteri baru. Jadi daun-daun ini nanti kita sebaiknya kita bersihkan atau kita kumpulkan untuk pembikinan kompos organik juga bisa. Jadi yang penting kita nanti ini daun-daun yang setelah kita pemangkasan ini nanti kita harus bersihkan, jangan sampai tetap di bawah pohon terong itu. Baik sahabat tani, mudah-mudahan bisa dimengerti dan ilmunya dapat bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Danis Channel selanjutnya. Terima kasih.